Perkenalkan, nama saya Aufa Azzafawayu dari program studi Teknik Mesin 2021 dan teman saya di samping saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Wijaya Septian Prasono dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas 2022. Nah, di sini saya akan mewawancarai dan menjelaskan dari pengukuran dan karakteristiknya. Apa sih pengertian dari pengukuran itu? Kalau pengukuran yang saya mengerti adalah pengukuran adalah proses mengukur atau menentukan nilai dari suatu objek atau benda. Nah, kamu tahu nggak arti dari besaran pokok sama besaran turunan? Besaran yang tidak terdiri dari besaran seperti panjang itu meter, massa itu gram, waktu itu detik, dan masih banyak lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dan dari besaran pokok. Oh, oke. Apa sih pengertian dari resolusi alat dan kalibrasi itu? Yang kamu tahu? Kalau itu sih saya nggak tahu sih apa ya kira-kira. Jadi itu resolusi alat adalah perbedaan terkecil yang dapat terbaca pada skala pembacaan alat ukur. Sedangkan kalibrasi itu adalah membandingkan atau menetapkan suatu relasi antara nilai yang dihasilkan suatu standar pengukuran. Nah, kalau standar pengukuran, tahu nggak definisinya? Kalau nggak salah, standar pengukuran itu alat ukur lain yang akurasinya lebih tinggi dan input dengan nilai yang sudah diketahui. Kamu tahu nggak sih definisi dari kesalahan error dan pengukuran? Dan apa saja kesalahan error dari pengukuran itu? Yang saya tahu sih cuma definisinya yaitu kesalahan atau error sih. Pengukuran soalnya perbedaan antara nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya berbeda. Hmm. Kamu tahu nggak apa saja kesalahan atau error pengukuran itu? Enggak sih. Jadi itu ada dua kesalahan error pengukuran. Yang pertama systematic error dan yang kedua ketidakpastian. Systematic error adalah measurement error yang nilainya dalam pengukuran yang diulang akan tetap namun dalam dikoreksi atau kompensasi. Sedangkan nilai dalam pengukuran yang diulang akan tetap bervariasi secara tidak terprediksi disebut random error. Nah, ketidakpastian itu adalah parameter yang mendeskripsikan persebaran dari nilai besaran yang diukur. Kamu tahu nggak measurement system itu? Apanya itu? Soalnya aku nggak tahu. Jadi itu, measurement system itu adalah sebuah sistem pengukuran yang berfungsi untuk menyiapkan informasi tentang sebuah nilai fisik dan variabel yang diukur. Nah, di measurement system ada beberapa bagian. Yang pertama input, sensing element, signal conditioning, signal processing, dan output. Nah, kamu tahu nggak ada beberapa dan apa saja karakteristik dari pengukuran itu? Aku kurang tahu deh. Emang ada berapa dan apa saja sih karakteristik dari pengukuran itu? Nah, untuk karakteristik itu ada dua, karakteristik statik dan dinamik. Karakteristik statik adalah pengukuran besaran yang sifatnya konstan terhadap waktu. Ada beberapa parameter karakteristik statik penting dari pengukuran, yaitu yang pertama akurasi dan presisi. Yang kedua, repeatability. Nah, yang ketiga itu ada toleransi. Yang keempat ada range atau span. Yang kelima ada linearity. Yang keenam ada sensitivitas. Yang ketujuh ada threshold. Yang kedelapan ada sensitivity to disturbance. Yang kesembilan ada hyperthesis effect. Nah, yang terakhir itu ada dead space. Nah, aku bakal ngejelasin beberapa parameter karakteristik statik dari pengukuran itu. Yang pertama, akurasi dan presisi. Akurasi adalah kedekatan yang dengan nilai yang sebenarnya, sedangkan presisi itu kedekatan di suatu nilai. Nah, yang kedua, toleransi. Toleransi adalah error maksimum yang diharapkan.
pada suatu nilai tertentu. Ketiga itu rank atau span. Nah, rank atau span itu adalah nilai minimum dan maksimum. Nah, yang terakhir ada resolusi, yang pengertiannya adalah perubahan terkecil pada nilai besaran yang diukur.